Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Koto Kampar Hulu. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif, yang mana inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki basis berupa kekuatan. Pada penerapan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mempertahankannya, dan memunculkan strategi untuk mencapai visi atau tujuan bersama ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Model ini merupakan model manajemen perubahan yang terdiri dari beberapa unsur. Tindakan dimulai dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah perubahan apa yang diinginkan. A. Ambil pelajaran. Berisi kenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. G. Gali mimpi. Berisi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Berisi mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Berisi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Selanjutnya, visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada murid, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan antara lain: yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana cara saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid? Yang kedua, aset apa saja yang dapat mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah: yang pertama, melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi. Yang keempat, mendata bakat murid. Dan yang kelima, mendata sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tahapan Bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah: yang pertama, siapa saja yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga
dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid. Pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid? Yang keempat, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, mencari contoh nyata rekan guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan sejawat di sekolah atau di organisasi KKG. Yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, sehingga dapat meningkatkan kreativitas sesuai potensi dan bakat murid. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran sudah menyenangkan dan berpusat pada murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, membuat gambaran saat murid sudah berhasil mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, mendata murid yang terlibat aktif. Dan yang ketiga, mengamati murid yang sudah berkomunikasi dengan baik. Tahapan Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar prakarsa ini dapat berjalan? Yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut? Dan yang ketiga, apa saja aset yang digunakan agar proses pembelajaran pada prakarsa ini berjalan dengan baik? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara tentang pembelajaran yang disukai oleh murid. Yang kedua, membuat angket atau survei untuk mengetahui apa yang sudah dirasakan oleh murid. Dan yang ketiga, mendata sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada prakarsa ini. Tahapan Bagja yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam memantau dan mengarahkan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid? Yang kedua, apakah aset yang dipilih dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah yang pertama, yang dapat memantau dan mengarahkan kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap rencana yang akan dibuat. Yang ketiga, melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Cukup sekian video saya kali ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.